Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai User Interface atau UI. Apa itu User Interface? User Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Nah, user interface yang baik ialah UI yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisien, dan user-friendly. User interface menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface meliputi elemen seperti teks, link, tombol, dan gambar. Tujuan akhir dari sebuah UI adalah untuk menjamin kemudahan penggunaan, aksesibilitas fitur, dan user experience yang memuaskan. Dengan kata lain, UI yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Pentingnya user interface yang pertama untuk memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Nah, UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya yang berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kualitas branding. Nah, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Kemudian, desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Contohnya, ada website produk fashion, website produk kuliner, dan teknologi. Kemudian, untuk sistem operasi iOS dan Android itu juga mempunyai desain dan tampilan UI-nya yang berbeda. Nah, penggunaan elemen dalam UI. Yang pertama ada kontrol input seperti tombol, tools, dan checkbox. Kemudian yang kedua ada sistem navigasi, misalnya slider, column search, icon, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem informasi seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan progress bar. Yang terakhir ada elemen call to action atau CTA. Kemudian, semua elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam 4 komponen dasar, meliputi yang pertama tata letak, yang kedua warna, yang ketiga tipografi, yang keempat grafik. Komponen pembentuk user interface atau UI, yang pertama tata letak. Nah, penempatan atau pengaturan posisi semua dalam elemen grafis. UI yang baik pada dasarnya bersifat sederhana, dalam arti elemen grafis, terutama untuk navigasi dan akses fitur, harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada. Yang kedua, warna. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka pengguna. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utama adalah menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Yang ketiga, tipografi. Merupakan penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan huruf atau teks di situs online, aplikasi,
game, atau alat digital tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Yang keempat adalah grafik. Elemen visual, terutama gambar dan icon, bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Karakteristik user interface. Yang pertama harus jelas dan ringkas, kemudian desainnya responsif, yang ketiga informasinya terstruktur, yang keempat konsisten, yang kelima kontras warna yang baik, dan yang keenam adalah intuitif. Yang pertama, jelas dan ringkas. Nah, pengguna bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Kemudian, buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Yang kedua, desain responsif, yaitu desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat, seperti PC desktop dan mobile dengan baik. Artinya multi-platform juga. Yang ketiga, informasi terstruktur. Nah, membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Kemudian, untuk beberapa informasi yang ditonjolkan bisa menambah ukuran font. Kemudian, tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting, sehingga membuat tampilan berantakan atau tumpang tindih. Yang keempat, konsisten. Nah, konsistensi desain berupa layout, warna, dan font yang digunakan, serta fungsi-fungsi tombol, icon, maupun teks yang ada. Contohnya, penggunaan dalam Microsoft Office. Karena layout, warna, dan fontnya itu konsisten. Kemudian yang kelima ada kontras warna yang baik. Nah, gunakan kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan. Kemudian, hindari penggunaan warna yang mirip antara background dan tulisan. Yang keenam, intuitif, yaitu tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya, sehingga meminimalisir waktu dalam mempelajari cara menggunakan. Dasar-dasar UI. Yang pertama, desain dasar merupakan prinsip-prinsip desain yang termasuk ke dalam keseimbangan, tatanan, proporsi, dan kontras untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, elemen. Nah, elemen-elemen seperti tombol, icon, dan bidang teks memainkan peran kunci dalam penyusunan antarmuka pengguna yang efektif. Yang ketiga, pattern. Polanya membantu menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten dan mudah dipahami di seluruh platform produk digital. Contohnya https://ui-pattern.com/patterns. Poin penting dalam desain UI yang pertama adalah visual hierarki, di mana ada ukuran dan skala. Contohnya seperti ini. Teks yang lebih tebal dan lebih besar pasti akan dibaca pertama, kemudian di bawahnya yang ukurannya juga lebih besar sedikit, itu akan dibaca kedua, kemudian yang ketiga itu yang di bawah, dan yang paling terakhir, yang paling kecil akan dibaca yang terakhir. Jadi ini adalah susunan hierarkinya, dari yang besar sampai yang terkecil. Biasanya akan fokus ke tulisan yang besar dulu, baru paling yang kecil. Yang kedua ada warna dan kontras, kemudian ketiga tipografi, kemudian yang keempat ruang putih atau white space-nya, yang kelima kedekatan atau proximity-nya, kemudian yang keenam rule of third atau komposisi gambarnya. Kemudian yang kedua ada warna. Pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi suasana hati, persepsi, dan keterbacaan antarmuka pengguna. Adapun pembagian kategori warna, yang pertama ada warna primer atau primary colors, yang kedua warna sekunder atau secondary colors, yang ketiga warna tersier, yang keempat warna teks atau text color, yang kelima warna aksen atau accent colors,
Yang keenam, warna latar belakang atau background colors. Yang ketujuh, warna pilihan atau selection colors. Yang kedelapan, warna umpan balik atau feedback colors. Yang kesembilan, warna tautan atau link colors. Yang 10, warna status atau status colors. Yang 11, mode gelap dan mode terang atau dark mode dan light mode colors. Yang ketiga ada color scan. Nah, skema warna dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah monokrom, yang kedua analog, yang ketiga komplementari, yang keempat adalah triadic. Warna antarmuka atau pengguna UI colors, yang pertama dia harus konsisten, yaitu warna yang dipilih konsisten di seluruh antarmuka. Yang kedua, branding, elemen kunci yang membangun kesan merek yang konsisten dan mengingatkan pengguna tentang produk atau layanan tertentu. Yang ketiga, kontras. Warna kontras membantu pengguna memahami dan menavigasi antarmuka dengan lebih baik. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu pertimbangkan keberlanjutan antarmuka untuk semua pengguna, termasuk mereka dengan gangguan penglihatan. Yang kelima, psikologi warna, yaitu warna dapat merangsang emosi dan memberikan kesan tertentu. Yang keenam, ada hierarki, yaitu gunakan warna untuk menunjukkan tingkatan dan hierarki informasi. 7. Mode gelap dan mode terang memberikan pengguna fleksibilitas dan meningkatkan kenyamanan visual tergantung pada preferensi mereka dan kondisi pencahayaan. Yang kedelapan, palet warna. Pilih palet warna yang harmonis dan seimbang. Perlu misalnya 60% dominan, 30% sekunder, dan 10% aksen. Yang 9, feedback visual, yaitu gunakan warna sebagai bentuk umpan balik visual. Contoh, perubahan warna tombol saat suatu tindakan berhasil atau gagal dapat membantu pengguna memahami respon antarmuka. Yang ke-10, uji dan literasi. Uji pilihan warna Anda dengan pengguna potensial dan perbaharui sesuai dengan umpan balik yang diterima. Kemudian ada tipografi. Pemilihan jenis huruf yang tepat, ukuran, dan penataan teks mempengaruhi kejelasan pesan dan kepuasan pengguna. Elemen tipografi yang pertama ada font size, font weight, line height, letter spacing, line length, dan alignment. Nah, kalau font size yang pertama itu adalah ukuran besar dan kecilnya huruf. Kemudian font weight, tipis dan tebalnya tulisan tersebut. Itu akan mempengaruhi. Kemudian line length ini adalah panjang dari teks tiap barisnya, apakah bisa seperti ini atau panjangnya tengah atau panjangnya full seperti ini. Kemudian ada alignment, tata letaknya apakah mau rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanannya. Kemudian icon, membantu pengguna memahami dan berinteraksi dengan antarmuka pengguna dengan cara yang lebih visual dan intuitif. Berikut aspek penggunaan icon. Yang pertama ada ketajaman dan kejelasan, harus dirancang dengan resolusi yang cukup tinggi agar terlihat baik pada berbagai perangkat. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi icon di seluruh antarmuka pengguna. Kemudian makna universal, membantu pengguna memahami arti icon tanpa harus membaca teks, contoh icon keranjang. Kemudian yang keempat, warna dan kontras, memperkuat informasi yang disampaikan. Yang kelima, skalabilitas, yaitu harus dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kejelasan atau rincian. Yang keenam, respon interaktif, yaitu perubahan warna atau animasi ketika di-hover oleh kursor atau ketika ditekan atau diklik. Kemudian ilustrasi dan animasi, gambar visual yang diciptakan untuk melengkapi dan memperkaya desain interface.
Terdapat 5 tipe utama animasi yang sering digunakan untuk membuat desain yang interaktif. Kelima tipe animasi tersebut yaitu adalah loading dan progress, step change, navigation, micro interaction, dan selectors. Kemudian yang terakhir adalah mockup. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Kemudian, mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambar secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihan mockup yang pertama, mengorganisir detail dari produk, proyek. Kemudian yang kedua, menemukan error. Ketiga, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders. Yang keempat, menyampaikan ide kepada anggota tim. Yang kelima, implementasi desain. Yang keenam, perspektif user. Hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup. Yang pertama, membuat mockup asli dari awal. Yaitu caranya dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Yang kedua, gunakan Smart Object untuk menerapkan desain ke template. Nah, Smart Object mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Ketiga, gunakan Photoshop untuk mockup 3D. Nah, adapun beberapa tools dari mockup. Yang pertama ada Mock Plus, ini alat seret dan lepas atau drag and drop. Sederhana untuk membuat prototipe interaktif aplikasi desktop, seluler, dan web dengan cara yang lebih cepat. Fitur utamanya adalah prototipe interaktif, kemudian komponen pradesain, menguji pada perangkat nyata, dan beberapa opsi ekspor. Selanjutnya ada software UI Fluid membantu Anda membuat prototipe web dan seluler, membuatnya mudah dan berkomunikasi, tampilan, rasa, interaktivitas, dan animasi. Fitur utamanya perpustakaan bawaan untuk Android, iOS, web, dan desktop, artinya library-nya banyak ya. Kemudian tambahkan interaksi dan animasi, kolaborasi tim, dan proyeknya bisa diekspor juga. Kemudian ada tools mockup pensil, ini direkomendasikan, dan yang paling sering digunakan dan direkomendasikan adalah Figma. Kemudian tools lainnya ada Balsamiq, Mockingbird, Mockup Builder, dan Market iPhone. Ini khusus untuk aplikasi iPhone saja. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai user interface. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.